Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan yang saya kasihi. Saudara, dalam seri ke-18 pesan pengembalaan, kita akan belajar tentang protokol di rumah dengan Yesus aja. Protokol di rumah dengan Yesus aja. Saudara, di kota Surabaya, PSBB sudah dicabut. Tetapi bukan berarti pandemi corona sudah selesai. Karena kehidupan new normal akan kita sambut. Dan periode ini disebut transisi kepada kehidupan new normal. Nah, artinya apa? Kita harus menjalankan aktivitas kita, baik bekerja, berusaha, sekolah, ibadah, dan lain-lain, seperti kondisi normal sebelum ada corona. Tetapi harus ditambahkan protokol-protokol kesehatan. Sebab itu, renungan pesan pengembalaan kali ini saya sebut dengan ada istilah protokol. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, protokol artinya aturan-aturan. Seperti aturan kehidupan new normal nanti, kita juga mengenal aturan-aturan untuk ibadah di rumah dengan Yesus aja. Memang selama kehidupan new normal, kita tidak juga berhenti untuk ibadah di rumah, saudara. Maka itu saya anjurkan saudara, ibadah di rumah bersama keluarga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang kudus, kebiasaan yang ilahi untuk saudara lakukan bersama dengan keluarga. Nah, mari kita melihat ada satu ayat dalam Roma 12 ayat 12 yang menyebutkan tentang aturan untuk ibadah di rumah dengan Tuhan Yesus. Apa itu? Roma 12 ayat 12 isinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ibadah di rumah bersama keluarga dengan hadirnya Tuhan Yesus, tentu saja ada pengharapan-pengharapan yang kita miliki baik secara pribadi maupun korporat, yaitu seluruh keluarga ingin mengharapkan sesuatu untuk didoakan. Dan ayat ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan itu. Sabarlah dalam kesesakan. Mungkin keluarga itu sedang diterpa oleh kesulitan, oleh kesesakan. Saudara, protokol ibadah di rumah dengan Tuhan Yesus, kita harus bersabar dan bertekun dalam doa. Jangan putus asa di dalam doa, saudara. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk Roma 12 ayat 12 kita perdalami, saudara, Roma pasal 1 sampai 11 itu berisi dogmatika, berisi teologia-teologia yang sangat dalam. Bapak gereja yang bernama Martin Luther, ketika muncul kesadaran bahwa apa yang dianutnya selama ini sebagai seorang uskup itu keliru, pertobatannya, kesadarannya digugah ketika dia membaca kitab Roma. Di dalam pasal 1 sampai pasal 11 yang berisi dogmatika dan teologia Kristen yang benar. Dan itu dipelajari oleh Martin Luther. Dan itu isinya memang dogmatika atau teologia atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan pasal 12 menuju ke akhir daripada kitab Roma, saudara, itu berisi bagaimana menerapkan, mempraktekkan teori-teori dogmatika, teologia yang ada di pasal sebelumnya, pasal 1 sampai pasal 11. Nah, kita sekarang sedang mempelajari pasal 12, saudara. Pasal 12
dibuka dengan ayat 1, yaitu karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagai imamat yang rajani, kita menjalankan ibadah dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengadakan, menyelenggarakan ibadah keluarga di rumah dengan Tuhan Yesus. Kalau dulu imamat Lewi dijalankan di Bait Allah, tetapi kita sekarang menjalankan ibadah kita di setiap tempat. Kenapa demikian? Karena gereja bukan bangunan. Gereja adalah kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan dalam bahasa aslinya disebut paristemi. Itu adalah istilah yang diperuntukkan dalam suasana lingkungan istana, di mana seseorang menyediakan, mengabdikan dirinya, hidupnya kepada raja, mempersembahkan seluruh antero kehidupannya untuk sang raja yang dia cintai. Itulah paristemi. Itulah peribadatan yang ada di lingkungan Bait Allah, yaitu mempersembahkan kurban. Dan itu yang kita lakukan, saudara, sebagai orang-orang percaya yang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kata ibadahmu yang sejati, kata ibadah itu adalah dalam bahasa aslinya latreia. Latreia istilah Ibrani yang di dalam bahasa Arabnya disebut ibadah. Artinya secara umum adalah ketaatan dalam seluruh kehidupan kita dan pengabdian kita kepada Tuhan. Itu Roma 12 ayat 1. Nah, berikutnya di Roma 12 ayat 12 dijabarkan lebih luas lagi. Bagaimana sih ibadah yang merupakan persembahan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Ibadahnya sekarang dibuat dengan lebih jelas, yaitu dengan menjalankan bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ada 6 kata yang ada di Roma 12 ayat 12 ini. Bersukacita, pengharapan, bersabar, kesesakan, bertekun, dan doa. Ada satu kata yang membedakan di antara 5 kata sebelumnya yang tadi saya sebutkan, yaitu kesesakan. 5 kata yang lain itu adalah virtue atau nilai-nilai yang baik. Bersukacita, pengharapan, bersabar, bertekun, dan doa. Itu nilai-nilai yang baik. Tetapi muncul satu kata, yaitu kesesakan, saudara. Tetapi justru satu kata ini yang melekatkan 5 kata yang baik itu. Artinya apa? Dengan adanya kesesakan, dengan adanya kesulitan yang diizinkan Tuhan untuk keluarga-keluarga orang percaya lebih tekun beribadah, itu merupakan sebuah lahan yang subur untuk memunculkan sukacita kita, pengharapan kita, kesabaran kita, dan ketekunan kita serta doa-doa kita yang tidak pernah putus. Pak Andreas, bagaimana saya bisa mengerti kalau itu kesesakan adalah sebuah lahan yang subur? Bukankah orang-orang selalu menghindari kesesakan dan kesulitan? Betul, saudara. Tetapi jangan menjadikan kesulitan dan kesesakan itu
sebagai sesuatu yang kita hindari. Saudara, jadikan itu sebagai lahan yang subur untuk menumbuhkan pohon-pohon sukacita saudara, pengharapan saudara, kesabaran saudara, ketekunan saudara, dan doa-doamu saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di tengah-tengah pandemi virus corona. Saudara, ketika PSBB sudah dicabut, kita diminta oleh Pak Presiden untuk bukan berdamai, tetapi tinggal di tengah-tengah suasana wabah yang begitu mengerikan. Ada kesesakan, ada kesulitan, tetapi jadikan itu saudara, sekali lagi lahan yang subur. Untuk saudara terus bersama-sama keluargamu beribadah kepada Tuhan Yesus. Di dalam sukacita, dalam pengharapan, di dalam kesabaran, dalam ketekunan, dan di dalam doa yang lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan mari kita nyanyikan pujian Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Haleluya Yesus. Engkau punya waktu yang tepat bagi kami Tuhan. Untuk ajar kami untuk terus bersukacita, berharap, bertekun, sabar, dan terus berdoa. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Amin. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau punya waktu yang tepat dalam hidup kami untuk memberikan jawaban-jawaban dalam doa kami, pergumulan-pergumulan dalam keluarga kami, dan kesesakan, kesulitan yang menerpa keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, kami mau menjadikannya lahan yang subur, supaya kami terus bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, sampai waktu Tuhan menjawab semua doa kami. Berkat daripada Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.